Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid Muhammad Fajri, Stambuk F221-19108. Dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan sesuai dengan kelompok saya, yaitu kelompok 6, tentang wawasan Nusantara Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman, pendapat, kepercayaan, hubungan, dan lain-lain sebagainya memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait-mengait antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah, serta pengalaman sejarah. Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya memerlukan suatu konsepsi yang berupa wawasan nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, pandang atau cara melihat. Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategik, hingga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kerjanya. Pengertian wawasan Nusantara. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan aspek kehidupan yang beragam. Sedangkan menurut kelompok kerja Lemhanas 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dan yang kedua adalah unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama adalah wadah atau kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memilih organisasi kenegaraan yang merupakan wadah sebagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik, dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Yang kedua adalah konten atau isi. Konten atau isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti yang di atas tadi, yaitu bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam
isi menyangkut dua hal. Pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya. Pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Kedua, persatuan dan kesatuan adalah kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang ketiga, tata laku atau konduk. Hasil interaksi antara wadah dan isi wasantara yang terdiri dari 1. Tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Yang kedua, tata laku lahiriah, yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri, kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam sebuah aspek kehidupan nasional. Yang ketiga adalah hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga dan bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Yang keempat adalah asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen unsur pembentuk bangsa Indonesia, suku atau golongan terhadap kesepakatan atau komitmen bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri dari 6, yaitu 1. Kepentingan atau tujuan yang sama, 2. Keadilan, 3. Kejujuran, 4. Solidaritas, 5. Kerjasama, dan 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan. Dengan latar belakang budaya, sejarah, serta kondisi dan konstelasi geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang wawasan Nusantara meliputi 1. Ke dalam bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Tujuannya adalah meminjamkan terwujudnya persatuan, kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. 2. Keluar bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam sebuah aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional. Tujuannya adalah menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. 5. Implementasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. A. Implementasi dalam kehidupan politik. B. Implementasi dalam kehidupan ekonomi. C. Implementasi dalam kehidupan sosial budaya. D. Implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan. Yang keenam, ada tantangan implementasi Nusantara. 1. Pemberdayaan masyarakat. John Naisbitt dalam bukunya Global Paradox
menyatakan negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya pada rakyatnya. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedang untuk negara berkembang dengan top-down planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. 2. Dunia tanpa batas. Perkembangan iptek pengaruh pola-pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. Kenichi Omahe dalam bukunya Borderless World dan The End of Nation statementnya dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografis dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dan membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang makin individual. Lanjut, di era baru kapitalisme, sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan strategi baru, yaitu adanya keseimbangan. 7. Wilayah strategi ruang hidup. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, 8. Paham geopolitik bangsa Indonesia. Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai oleh negara-negara di dunia, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Istilah geopolitik bangsa dipopulerkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Renam, syarat bangsa adalah kehendak atau bersatu. Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa le désir d'être ensemble, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, yang menjadi bangsa yaitu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Indonesia adalah sebuah bangsa beraneka ragam yang mewadahi warisan, kejayaan, peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan yang menguasai maritim terbesar di dunia serta mengandalkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di muka bumi. Sedangkan Imperium Sriwijaya dan Imperium Majapahit pernah menoreh tintanya di zaman keemasan Indonesia, dan tidak ada lagi alasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak mengukir kegemilangannya. Bila mampu membangun bangsa sesuai dengan jati dirinya, hakikat bangsa ini di pentas dunia biar sepadan dengan keluasan wilayah dan kuantitas penduduknya. Secara konsep, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan keanekaragaman masyarakat dalam kebaruan dalam berbagai komunitas, tetapi dari komunitas tersebut tidak tercabut dari akar tradisi dan sejarah masing-masing konsekuensi dan konsepsi kebangsaan yang luas. Indonesia juga harus mampu mengantisipasi tantangan yang dihadirkan oleh globalisasi
dengan arus globalisasi yang semakin luas cakupannya. Dalam presentasi dan instan kecepatan, setiap negara bukan saja menghadapi potensi keragaman dari tepi, melainkan juga tekanan keragaman dari luar. Saran dari saya, kita sebagai masyarakat Nusantara harus senantiasa menjunjung tinggi derajat dan kedaulatan negara dengan banyak cara seperti melalui politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Wawasan Nusantara merupakan hal penting untuk membangun mental masyarakat bangsa. Dengan wawasan itu, masyarakat dapat lebih sadar terhadap lingkungan sekitar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an, wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.